Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Oke, ini adalah video pertama dari DDI atau desain-desain inspirasi. Nah, di video pertama ini aku udah nyiapin salah satu desain spesial. Ini adalah desain dari rumah impian aku. Di rumah ini tuh ada satu taman baca atau lebih tepatnya perpustakaan mini, karena aku memang suka banget ngebaca. Nah, di rumah ini yang lebih spesial lagi apa? Rumah ini terdiri 2 lantai, dan di lantai atas itu aku sediain beberapa kamar, lebih tepatnya 5 kamar dengan 1 kamar utama, dan ada juga 1 ruang keluarga. Nah, kenapa semua kamar ini aku alihkan di atas? Karena aku tuh bagi aku ya, kamar itu adalah area privasi. Jadi aku nggak suka ketika ada tamu datang, keluarga atau siapapun tuh bisa ngelihat kamar aku. Ya kalau waktu mereka datang kamar aku bersih. Nah kalau pas lagi kotor, lagi belum aku bersihin, terus mereka ngelihat ada baju-baju berserakan sana sini, ya kita malu sendiri lah gitu. Oke, nah itu adalah di lantai 2. Nah di lantai pertama itu ada ruang tamu, ruang keluarga juga, dan ruang keluarga ini aku bedain jadi 2. Jadi ada ruang keluarga yang deket sama ruang makan. Ruang keluarga yang deket sama ruang makan dan dapur. Jadi ruang keluarga pertama itu emang aku khususkan kalau misalnya ada saudara datang jauh, terus mereka pengen istirahat, pengen nonton-nonton TV, nah tempat yang cozy banget, ini udah aku siapin tuh ruang keluarga khusus untuk mereka di situ. Di situ juga ada TV dan sebagainya. Nah, untuk ruang keluarga yang kedua itu adalah ruang keluarga yang aku khususkan. Misalnya kita habis makan tuh, kan ruang keluarga yang kedua ini emang tempatnya itu dia satu ruangan sama sama rumah makan lagi, sama ruang makan. Jadi ini udah aku siapin gitu loh sama ruang makannya. Jadi ini ruang makan, sebelah sini tuh ada ruang keluarga kecil. Jadi di sini juga ada rak buku. Jadi kalau misalnya udah habis makan, pengen baca buku, tinggal ambil, terus duduk-duduk santai di situ. Nah, lurusnya dari ruang makan itu ada taman baca yang aku bilang tadi. Taman baca ini terdiri banyak kaca, tapi nggak panas. Kenapa? Kan tempat itu pakai AC dan ini nyaman banget. Di sini tuh juga ada beberapa meja-meja kecil, di mana meja ini tuh bisa dibuat untuk meeting, untuk kerja kelompok dan sebagainya. Ada sofa juga kalau misalnya kita capek, terus kita capek kan baca buku, kita bisa tuh baca buku di situ sambil duduk-duduk di sofa. Terus habis itu tempat ini tuh juga deket banget sama dapur. Jadi kalau misalnya pengen ngambil makanan, cemilan dari dapur, dibawa ke situ boleh banget. Nah, kalau kalian penasaran rumahnya kayak gimana, mendingan kita langsung aja lihat rumahnya kali ya. Yuk kita langsung lihat desainnya dan videonya aja. Check it out. Ini adalah denah dari lantai 1. Nah, lantai 1 ini isinya ada garasi, ruang tamu, ruang keluarga, teras, dan juga ada taman baca. Ada dapur dan juga luar keluarganya ada 2. Nah, luas dari lantai 1 itu adalah 510 meter persegi. Itu hanya untuk lantai 1 aja ya, jadi ini luas banget untuk lantai satunya. Nah, sekarang kita masuk ke denah lantai 2. Ini di lantai 2-nya. Di lantai 2 ini ada 5 kamar dan juga 5 kamar mandi, dan ada 1 ruang keluarga di bagian atas tengahnya, dan ada sisa untuk jadikan balkon. Nah, luas dari lantai 2 itu 353 meter persegi. Ini tidak seluas yang lantai 1. Jadi ini memang khususkan untuk kamar aja. Nah, sekarang kita masuk ke rancangan 3 dimensi dari rumah ini. Rumah ini kalau kita putar jadinya kayak gini. Itu ada garasi mobil dan bagian atas itu adalah kamar-kamar. Nah, di belakang dari garasi mobil itu ada taman baca mini yang tadi aku bilang di awal-awal video. Nah, taman baca ini punya 3 jenis tempat duduk. Yang pertama sofa, yang kedua itu tempat duduk kayak orang meeting, dan yang terakhir itu tempat duduk untuk kayak misalnya kita di taman. Dan di pojoknya itu ada rak bukunya. Jadi nyaman banget kalau misalnya kalian bawa temen untuk meeting ataupun kerja kelompok di situ, karena ini banyak banget jendelanya. Bagian atas itu ada ruang keluarga, ada balkon, dan juga kamar-kamar lagi. Nah, di belakang atau sebelahan dari taman baca ini ada dapur. Jadi kalau misalnya kalian bawa teman, terus kalian pengen membawakan makanan untuk mereka, kalian nggak perlu jalan jauh-jauh karena dapurnya sebelahan sama taman baca itu. Oke, sekarang kita masuk ke ruangannya. Nah, ini kalau ruangannya kalau kita putar kayak gini, ini dapurnya, dan ini adalah ruang keluarga yang pertama. Jadi ruang keluarga di sini ada 3 ya. Ada 3, yang 2 itu di lantai bawah dan yang 1 di lantai atas. Ini adalah bagian terasnya. Jadi yang warna coklat di sana itu ada garasi.
Dan di bagian dinding warna coklat ada pintu warna putih, itu adalah kamar mandi. Jadi kamar mandinya ini aku memang sengaja taruh di luar karena kalau misalnya ada tamu atau mungkin ada keluarga jauh yang kita nggak kenal atau bahkan tamu yang nggak kita kenal, nah mereka tuh nggak perlu masuk sampai ke dalam rumah. Jadi mereka cukup pakai kamar mandi yang di luar rumah. Jadi bagian dalam rumah kita tuh tidak terekspor ke orang asing. Itu juga aman banget ya, karena sekarang ini banyak banget modus-modus kejahatan masuk ke dalam rumah hanya untuk mendapatkan denah dari rumah itu. Nah, ini adalah rancangannya atau denahnya. Sekarang mulai. Nah, ini adalah kondisi denah dari lantai 1 kalau kita lihat dari atas. Kayak gini denahnya kalau kita lihat dari atas ya. Kita putar. Nah, sekarang kita masuk ke ruang tamu. Ini adalah ruang tamu dari rumah ini. Nah, ini ruang tamunya, itu untuk ruang keluarganya. Ini adalah pintu masuk dari ruang tamu, jadi warna coklat karena dindingnya aku pakai warna putih, jadi aku pilih warna coklat untuk pintunya. Dan ini aku taruh beberapa lukisan dan juga tanaman karena aku pengen lihat rumah itu yang ada hiasan-hiasan, jadi agak hiasan warna hijau, jadi biar rumah itu terlihat lebih hidup, jadi nggak monoton aja gitu. Nah, untuk sofanya aku pilih warna pink, jadi ada pink sama sedikit abu krem gitu, kayak gini. Dan aku pakai jendela di situ, jadi supaya rumah ini ada ventilasinya. Nah, jadi rumahnya kayak gini. Jadi ketika dari pintu masuk langsung disuguhkan dengan beberapa lukisan dan juga tanaman. Nah, sekarang kita akan masuk ke ruang keluarga. Nah, ini adalah ruang keluarganya. Nanti kalau misalnya akan bangun rumah ini, kalian bisa tuh pakai gorden untuk nutupin, jadi biar dalam rumah ini tuh nggak terekspor lagi gitu. Nah, ini adalah ruang keluarganya, nyaman banget. Aku mau pilih banget untuk furniturnya, aku nggak pilih yang aneh-aneh, jadi aku pilih yang natural aja. Untuk dindingnya pun juga aku nggak terlalu banyak hiasan, karena aku emang nggak terlalu suka kalau rumah terlalu banyak hiasannya gitu. Nah, ini di bagian ujungnya aku taruh lagi ada hiasan hijau-hijau lagi gitu. Nah, ini adalah estimasi harga dari furniturnya, totalnya 911 juta. Ini kalau kita masuk ke ruang tengah, ini aku udah bilang ini adalah ruang keluarga yang kedua. Ruang keluarga yang kedua ini cukup menyil karena ini gabung sama ruang makan. Jadi di sebelah ruang makan ini dan ruang keluarga kecil ini ada tangga menuju ke lantai 2. Dan ini aku sediain rak buku kecil. Kalau misalnya kalian habis makan pengen duduk-duduk santai sambil baca buku, nah itu bisa ambil rak, bisa ambil buku yang di dalam rak, itu maksudnya. Dan di dalam ruangan ini juga aku siapin perapian. Perapian ini fungsinya kalau misalnya hujan turun dan sebagainya, biar ruangan ini jadi hangat tuh di situ. Di ujung sebelah sana, kalau kalian lihat ada kaca besar, itu ada pintu kaca besar, itu masuk ke taman baca. Tapi sebelum ke taman baca, kita akan berkunjung terlebih dahulu ke dapur. Jadi dapurnya tuh ada di itu, pintu warna putih di bawah jam. Nah, ini bisa muat untuk 6 orang ya mejanya, meja makannya. Di sini juga aku taruh sofa kecil dan rak-rak buku kecil kalau misalnya kalian pengen duduk-duduk di situ aja. Sekarang kita masuk ke dapur dulu. Nah, karena berhubung katalog furniturnya ini nggak ada untuk kayak peralatan di dapur pada umumnya, jadi di dapur ini aku cuma pakai peralatan seadanya aja. Ini aku cuma pakai kulkas, terus juga tempat untuk cuci piring, dan ini aku pakai peralatan elektroniknya yang modern-modern gitu. Dan ini aku pakein untuk juga hiasan kayak tanaman dan juga lukisan, jadi biar menambah aja gitu. Nah, sekarang kita masuk ke ruang baca dari rumah ini. Taman baca ya maksudnya, taman baca dari rumah ini. Ini sebenarnya nggak terlalu lebar-lebar banget, dia hanya memanjang aja, dan di sini tuh banyak banget jendelanya. Jadi taman baca ini nggak panas karena di sini banyak banget ventilasi yang akan membuat ruangan ini jadi lebih segar. Nah, selain itu ruangan ini nantinya juga akan memakai AC, jadi ruangan ini tidak akan terasa panas melainkan malah dingin.
Oke, jadi ruangannya kayak gini. Sekarang kita langsung lanjut aja ke garasi mobil. Nah, sekarang kita akan masuk ke garasi mobil. Garasi mobil ini bisa muat untuk 3 mobil atau 4 mobil. Tapi kalau untuk 3 mobil ini juga bisa diisi untuk kendaraan bermotor. Tapi ini aku pakai mobil aja biar kesannya tuh penuh aja garasinya gitu. Ini aku pakai mobil, ini pakai 3 mobil, dan ini masih bisa muat satu lagi ya. Kalau misalnya rumah kalian itu cuma mobil aja yang cuma punya mobil gitu loh, nggak punya motor, itu bisa muat cuma 4 mobil. Tapi kalau misalnya kalian pengen punya motor, pengen punya sepeda, kalian bisa isi 2 mobil dan sisanya untuk sepeda bermotor gitu. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke lantai 2. Nah, ini adalah ruang keluarga di lantai 2. Nah, di lantai 2 ini di bagian sebelah kanan itu ada 3 kamar dan sebelah kiri ada 2 kamar. Jadi total ada 5 kamar. Dan di bagian tengah ini aku bangun ruang keluarga mini atau ruang keluarga yang ketiga dari rumah ini. Di ujung sana itu ada sofa 2. Fungsinya untuk tempat duduk kalau misalnya mereka yang punya kamar ujung tuh, mereka pengen duduk-duduk santai di situ. Nah, ini sofanya ada 2, ada sofa panjang dan sofa pendek ya, dan juga meja-meja. Jadi kalau misalnya buat santai sama keluarga cocok banget di atas. Oke, sekarang kita beralih ke balkon. Nah, balkon ini sebenarnya nggak terlalu panjang, makanya ini aku nggak terlalu luas maksudnya, makanya ini aku fungsikan untuk balkon aja. Jadi di sini ini cahayanya masuk banget, jadi bisa untuk apa aja sebenarnya. Tapi di sini aku pakai dia untuk jadi balkon. Nah, sekarang kita akan melihat kamar-kamar yang dimiliki di lantai 2. Kita akan masuk ke kamar anak perempuan. Nah, ini adalah cocok banget nih untuk jadi kamar anak perempuan kalau dilihat dari warna dindingnya ya dan desainnya. Nah, bagian ujung itu aku sengaja menaruh kursi atau sofa panjang. Jadi fungsinya kalau misalnya si anak jenuh, capek habis kerja atau bukan habis ngerjain tugas, dia bisa duduk-duduk santai di situ deket jendela. Dan di sini untuk bednya aku pakai yang tipe single bed. Jadi karena anak ini kan juga belum menikah dan juga tempat kamarnya pun juga tidak mendukung kalau misalnya aku pakai yang king bed. Jadi double king itu aku kayaknya nggak mendukung banget untuk kamarnya. Jadi ini aku pakai single bed dan di sini aku taruh dia juga untuk meja belajar. Jadi meja belajar yang mini aja, nggak terlalu luas dan besar. Dan di bagian ujung itu ada lemari untuk meletakkan pakaian dan juga kaca besar untuk mengaca. Nah, ini kita masuk ke kamar mandi. Kamar mandinya kayak gini, jadi ini aku pisah ya antara tempat mandi sama tempat untuk klosetnya. Kamar mandinya ini pakai bathtub dan juga shower. Nah, untuk kloset sendiri pun aku juga di sana juga ada cermin. Ada cermin, ada tisu, dan juga pastinya juga ada kloset. Jadi kalau misalnya kalian udah selesai, nah kalian bisa cuci tangan di situ. Kayak gini. Nah, ini cerminnya dan wastafelnya. Dan untuk klosetnya dia di bawah. Ini dia warna putih di sini. Jadi ini emang tempatnya nggak terlalu luas, paling cuman sekotak aja untuk klosetnya. Sekarang kita akan beralih ke kamar selanjutnya. Nah, ini adalah dari kamar yang kedua. Nah, kamar kedua ini di sini aku lebih menggunakan wallpaper untuk bagian dinding dan untuk aku juga taruh untuk lukisan, dan untuk sofa dan bednya aku pakai warna merah. Jadi biar menyatu aja antara wallnya dan juga lantai dan isinya kayak gitu. Ini juga pastinya juga pakai juga ada untuk meja belajar ya, karena ini kan juga masih kamar anak. Jadi ini pasti ada untuk meja belajarnya. Sekarang kita akan beralih ke kamar mandi.
Nah, kita langsung lihat kamar mandinya. Nah, ini kamar mandinya kayak gini. Di situ ada anduk, ada shower di ujung. Dan ini aku taruh untuk wastafel. Dan juga untuk kloset tetap aku sendirikan. Ini di wastafel ada kaca, jadi kalau misalnya mau sikat gigi atau apapun bisa di situ. Nah, sekarang kita masuk ke, dan oh ya, ini aku taruh batu bata ya untuk bagian dindingnya supaya kelihatan kayak bener-bener kamar mandi. Biasanya kan kalau kamar mandi kalau nggak keramik ya ubinnya itu biasanya kayu gitu ya, tapi kalau ini aku pakai batu bata gitu. Sekarang untuk kamar mandi. Sekarang kita beralih ke tempat atau sekarang kita akan beralih ke kamar yang selanjutnya. Di kamar ini adalah kamar tamu, bisa jadi kamar tamu ya, karena di kamar ini aku nggak naruh sama sekali untuk lemari, cuma ada lemari buku aja, dan ini ada televisinya juga, dan ada gantungan baju. Ini dari pintu utama ini aku taruh 2 sofa kecil untuk menghiasi kamar ini. Tentunya di sini juga ada kamar mandi, karena tiap kamar di sini pakai kamar mandi. Nah, itu di dindingnya aku pakai rak-rak kecil yang berwarna coklat sama putih, dan juga untuk jendelanya aku akan memakai gorden. Jadi ini tampilan dari ketika kita melihatnya ke arah pintu masuk. Di sebelah rak ini ada kamar mandi ya, itu kamar mandi warna coklat itu. Sekarang kita akan masuk ke kamar mandinya. Di sini untuk kamar mandinya aku lebih pakai marmer. Kayak gini. Itu aku pakai shower, jadi pakai tutupan gitu, jadi biar nggak becek untuk kamar mandinya. Dan di sana juga pasti ada kloset dan juga ada wastafel dan kaca. Jadi untuk tampilan kamar mandi seperti ini. Sekarang kita akan berganti ke kamar yang paling kita tunggu, yaitu adalah kamar utama. Nah, ini adalah kamar utama dari rumah ini. Nah, kamar utamanya seperti ini. Ada rak besar yang bisa digunakan untuk tempat untuk menyimpan tas ataupun sepatu, dan juga ini ada sofa, 2 sofa kayak gitu yang aku taruh deket jendela. Jadi kalau misalnya pengen menikmati suasana deket jendela, nah itu aku taruh sofa di situ. Nah, untuk kamar ini aku pakai double bed. Dan juga untuk lampunya di kanan kiri dari bednya, dan ini juga ada kursi goyangnya seperti ini. Nah, ini di rumah ini juga pastinya ada TV, karena ini kamar utama nggak mungkin nggak ada TV. Jadi ini ada TV dan sofa panjang, bisa kita untuk menikmati suasana menyantai karena pekerjaannya jenuh gitu. Jadi kita santainya bisa di kursi panjang depan televisi. Nah, ini untuk kamar mandinya. Kamar mandinya di sini aku pilih pakai bathtub, dan untuk wastafelnya juga. Untuk wastafelnya di sini aku pakai yang besar. Kalau biasanya di beberapa kamar tuh yang kecil, di sini yang besar. Dan juga cermin yang bulat gitu. Cermin bulat. Nah, sekarang kita akan masuk nih. Beda dari yang lain ya, dia punya tempat untuk penyimpanan baju sendiri. Ada tempat penyimpanan baju dan handuk sendiri untuk kamar utama kayak gini.
Ini bisa untuk menyimpan. Jadi kalau misalnya kamu habis mandi, kamu nggak perlu tuh lari-lari sampai ke kamar. Nah, ini di sini udah ada karena di sini aku bedakan antara untuk tempat baju dan handuknya juga beda di sini. Ada kaca besar, kalau udah mandi, udah berias diri, udah bersih, nah kita silakan dah berkaca di sini sampai puas. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke kamar yang selanjutnya. Ini adalah kamar yang spesial juga karena kamar ini adalah kamar untuk para K-popers. Nah, aku di sini pakai dari member EXO yaitu Park Chanyeol. Nah, ini dia. Tampilan dari kamar ini kayak gini. Pada saat kita masuk dari pintu, itu kita akan langsung diperlihatkan oleh beberapa foto dari Park Chanyeol. Nah, seperti ini kamarnya. Ini ala-ala K-popers banget ya, idaman banget. Dan ini nggak terlalu fanatik untuk kita ngefans. Jadi biasanya kan kalau kebanyakan dari para K-popers itu banyak merchandise-nya. Kalau di sini aku cuma pakai untuk fotonya aja. Nah, ini tetap banget pakai suasana kayak gini, putih-putih kayak gini. Karena aku emang suka banget warna putih kayak gitu. Nah, ini aku pakai meja belajar dan juga ada sofa panjang. Kalau misalnya kita jenuh, kita bisa sambil duduk-duduk di situ. Sekarang kita beralih ke kamar mandinya. Nah, ini kamar mandinya kayak gini. Itu aku pakai shower dan showernya aku juga pakai beda sendiri ya. Jadi biar nggak becek aja gitu. Dan ini juga pada untuk wastafelnya. Ini juga ada lemari untuk tempat handuk dan pakaian kayak gitu. Jadi biar nggak lari-lari sampai ke kamar gitu. Di sana juga ada kloset dan juga tisunya. Oke, langsung kita balik lagi ke sini. Oke, sampai di sini aja untuk rancangan dari rumah ini. Dan rumah ini aku perkirakan harganya sekitar 2 miliar. Karena apa? Karena 900 juta aja itu masih untuk furniturnya ada, masih belum untuk yang lainnya. Nah, tapi harga itu masih bisa berubah tergantung dari bahan-bahan baku yang akan kalian gunakan untuk membangun rumah ini dan furniture dari merek-merek apa yang akan kalian gunakan untuk mengisi rumahnya. Jadi semua itu masih belum tentu 2 miliar, masih bisa bertambah ataupun berkurang tergantung dari apa yang akan kalian gunakan untuk membangun rumah ini. Bagi kalian yang punya rumah idaman, boleh banget kontak aku di DM atau di email aku. Nanti linknya aku taruh di bawah di kolom description. Kalian bilang aja rumah seperti apa yang kalian inginkan, aku akan buat desainnya. Oke? Oke, gimana rumahnya? Menurut kalian bagus atau enggak? Semoga rumah ini tuh bisa menginspirasi kalian. Dan rumah ini emang sih harganya lumayan mahal gitu. Tapi kalian pasti tahu lah namanya rumah impian itu enggak ada yang murah. Semuanya itu pasti mahal. Karena apa? Karena kita pasti menginginkan sesuatu yang terbaik. Ya, semoga rumah ini bisa menginspirasi kalian dan mengajarkan kalian tuh lebih sadar lagi. Kalau misalnya membangun sebuah rumah yang kita inginkan, benar-benar impian kita tuh butuh kerja keras. Jadi kalau misalnya kalian masih suka rebahan, bangun, jangan rebahan mulu. Kalau kalian pengen bangun rumah yang kayak gitu, kalian harus kerja keras, fighting. Oke? Oke, sampai jumpa di video aku berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bisa menginspirasi kalian. Oke guys, sampai jumpa next video aku. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.